Internship ini Ozora Publishing memberikan kesempatan untuk mahasiswa Unsada nih untuk mencoba atau kayak menggali potensi skill kalian lebih dalam lagi di bidang yang berbeda gitu. Nah, di hari ini aku akan menjelaskan mengenai program internship Ozora Publishing lebih dalam lagi. Dan mungkin bisa membuka minat kalian ya, kira-kira kepengen nyoba, atau misalnya memang dari dulu punya minat di bidang ini nih, tapi belum tahu gimana caranya untuk mengembangkan skill tersebut gitu. Sebelum itu aku mau menjelaskan dulu mengenai Ozora Publishing. Kan pasti harus kenalan dulu ya sama perusahaannya gitu. Nah, jadi untuk Ozora Publishing sendiri, kalau teman-teman dengar nama publishing pasti kan kepikiran nyetak buku, terus produksi buku dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya memang betul. Cuman kita ada dua bidang bisnis nih yang kita kerjakan gitu selain publishing, tapi juga kita memproduksi website. Nah, kantor kita itu pusatnya ada di Tokyo, terus ada kantor cabangnya juga di Shizuoka. Terus untuk yang di Jakarta ini kita statusnya sebagai kantor perwakilan. Jadi kita memang di sini sebagai perpanjangan tangan dari Tokyo Office ya teman-teman. Jadi kita semua pekerjaan di sini pun berasal dari Jepang. Klien-klien kita itu dari Jepang. Nah, untuk yang di Tokyo sendiri, itu kantor pusatnya berada di Jimbocho. Kalau misalnya teman-teman, sebenarnya mungkin bukan tempat yang mainstream gitu ya, bukan tempat wisata juga, tapi untuk di kalangan orang Jepang sendiri, Jimbocho itu sangat terkenal sebagai pusatnya kantor publishing dan toko-toko buku. Terlebih toko-toko buku yang lama gitu ya, jadi kayak banyak toko-toko buku yang menjual buku-buku lama, buku-buku bekas yang mungkin harta karun kali ya buat kita yang banyak novel, banyak komik, banyak buku-buku ilmu pengetahuan yang dijual di sini gitu. Jadi memang kantor kita itu dikepung oleh kantor-kantor publishing kayak Shueisha, mungkin teman-teman pernah dengar ya Shueisha, terus kan toko-toko buku, terus ada beberapa universitas juga gitu. Jadi kita di sini lingkungannya cukup kondusif gitu ya. Kemudian untuk bisnis yang dijalankan di Ozora Publishing, seperti yang tadi udah saya jelaskan, tentu saja sebagai kantor publishing, itu kita memproduksi buku-buku, contohnya Mada Aru, terus kita juga memproduksi majalah Sumo, gitu. Terus kita ada kalender juga, tapi sebenarnya kalau kalender untuk tahun ini lagi nggak produksi sih, kita produksi yang lain. Tapi untuk yang kalender ini kayak kalender meja gitu ya teman-teman ya. Nah itu lumayan banyak peminatnya gitu ya ternyata. Kemudian kita juga ada editorial magazine juga. Ini ada Mookbook gitu, kayak magazine book yang membahas tentang kebanyakan sih tentang travel ya teman-teman, jadi kayak tentang wisata, travel, atau ada juga yang tentang sports gitu, tapi kebanyakan kita handle yang majalah yang tentang travel gitu sih. Nah itu kan tadi yang kita produksi buku-buku majalah ya. Nah untuk bisnis yang satunya itu kita fokus kepada web production. Nah untuk yang di Jakarta sendiri, itu kita fokus ke web production-nya ya teman-teman. Jadi kita yang di Jakarta itu tidak ada berfokus di bidang publishing, tapi kita fokusnya di web production, di bidang IT-nya. Web production ini mencakup desain website, terus juga kita produksinya coding gitu ya, untuk bahasa gampangnya itu codingnya gitu. Nah, yang kita handle di Jakarta itu bersamaan dengan yang di Tokyo. Jadi kita memang hampir setiap hari itu selalu berkolaborasi dengan tim yang ada di Tokyo. Jadi kita komunikasi melalui Google Chat itu selalu dalam bahasa Jepang juga. Terus juga pekerjaan-pekerjaannya pun dalam bahasa Jepang gitu. Nah, yang biasa kita kerjakan itu ada yang dari Honda Motorsports, terus ada Saisekai. Saisekai itu rumah sakit yang ada di Jepang. Terus ada Jalannet, itu semacam travel website gitu. Terus kita juga membantu produksi di website original kita, yaitu Japan View.
Nah, mungkin teman-teman nanti bisa kepoin ya Japan View itu seperti apa, karena itu nanti juga akan melibatkan anak internship juga, gitu. Nah, selain yang di Jakarta itu fokus buat production ini, kita pun juga membantu di bidang Jinzai Shokai. Ini sebenarnya kita masih merintis ya, masih baru banget mulai. Itu kita masih belum apa namanya, progresnya emang masih awal-awal banget, tapi kita akan merintis di bagian Jinzai Shokai. Nah, di Ozora Publishing ini nanti kita akan membuka peluang untuk teman-teman bisa job matching juga gitu ya, job matching dengan perusahaan-perusahaan Jepang gitu, karena kita sudah punya license-nya nih untuk memperkenalkan anak-anak muda di Indonesia yang berminat untuk kerja di Jepang, akan kita perkenalkan kepada perusahaan Jepang gitu. Nah, ini karena mungkin nanti teman-teman siapa tahu bisa kerja bareng ya dengan Ozora Publishing, atau dari Unsada pun juga bisa berkolaborasi dengan Ozora Publishing di bidang Jinzai Shokai ini gitu. Nah, tapi untuk yang di Jakarta, itu kita memang fokus ke bagian web production. Itu sekilas tentang bisnis yang ada di Ozora Publishing. Nah, untuk yang di kantor perwakilannya sendiri, itu kita memang nggak banyak ya orangnya sebenarnya. Kita staffnya cuma 7, terus anak intern juga untuk saat ini ada 5 orang, tapi kita lumayan untuk setiap harinya ada pekerjaan gitu ya. Nah, yang di Jakarta itu kita kantornya ada di Sudirman. Kalau teman-teman Ben Hill lah ya, dekat halte Ben Hill. Jadi untuk teman-teman yang pakai kendaraan umum, pakai transportasi umum, itu terjangkau lokasi kita. Ada pakai Transjakarta bisa, pakai MRT juga bisa, pakai ojek online pun juga bisa gitu. Di sini pun juga ada parkiran umum. Jadi kalau teman-teman yang pakai kendaraan pribadi kayak motor dan sebagainya, itu pun juga bisa dijangkau dengan mudah. Untuk yang di Jakarta sendiri sebenarnya kita nggak ada orang Jepangnya, tapi kita memang selalu berkolaborasi dengan yang di Tokyo. Jadi apa namanya, penggunaan bahasa Jepangnya pun juga terpakai gitu ya. Kemudian juga Sacho, CEO kita pun setiap tahun bisa 2-3 kali datang ke Jakarta gitu. Jadi untuk kesempatan teman-teman bisa ketemu, terus juga ngobrol-ngobrol bareng, itu pun ada gitu. Nggak usah takut ya, maksudnya, aduh nggak bisa bahasa Jepang, aduh nggak bisa bahasa Jepang yang sopan gitu. Nggak apa-apa. Santai aja, santai-santai. Yang penting bisa memahami apa yang diomongin, terus juga bisa tahu apa yang harus diomongin, kayak gitu aja. Kemudian untuk yang di Jakarta sendiri, selain kita fokus ke web production, itu kita memberikan pelatihan internship ini, gitu. Kita untuk saat ini sudah kerjasama dengan 4 universitas, termasuk dengan Unsada. Kita ada dari BINUS, Unsada, UNAS, dan Al-Azhar. Nah, untuk masing-masing kampus ini, untuk masing-masing universitas ini, kita membuka peluang untuk 1-2 orang. Kita sih 1 tahun itu buka 2 kali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum berminat gabung di tahun ini, mungkin tahun depan kalau kita buka lagi, itu kalian mau gabung boleh. Gitu. Untuk periode internshipnya itu selama 6 bulan ya teman-teman, karena berhubung ini udah dari semester udah selesai, mungkin nanti di semester ganjil kita buka. Untuk kegiatannya sendiri, kita ada beberapa, tapi untuk fokusnya adalah kita belajar untuk membuat website. Nah, kenapa ini relevan dengan yang jurusan kalian gitu ya, yang bahasa Jepang? Nah, yang pertama, karena ini semua dalam bahasa Jepang. Jadi semua latihan latihan membuat website ini semuanya dalam bahasa Jepang, dan kita fokusnya untuk targetnya orang Jepang gitu. Jadi gimana sih caranya membuat website yang menarik perhatian bagi orang Jepang. Terus gimana caranya membuat website yang enak dilihat gitu ya. Kalau website kan kayak, oh
ini animasinya enak nih, atau misalnya teksnya enak dibaca, nyaman dibaca dalam bentuk semuanya dalam bahasa Jepang gitu. Pasti ada perbedaan nih, kira-kira yang orang Jepang suka dengan yang orang Indonesia suka tuh seperti apa gitu kan, itu pasti beda banget. Salah satu contohnya adalah kalau orang Indonesia tuh suka website yang gambarnya banyak, yang gambarnya besar-besar, yang gambarnya banyak, teksnya sedikit gitu ya. Sedangkan berbanding terbalik dengan yang orang Jepang, kalau orang Jepang tuh teksnya banyak gitu. Ada gambar, terus teksnya panjang gitu kan. Terus juga teksnya juga macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil, terus juga bagian-bagiannya ada banyak. Nah, di sini di Ozar Publishing teman-teman bisa nih mendapat kesempatan untuk belajar gimana sih caranya membuat website sekaligus memahami selera orang Jepang itu dalam pembuatan website itu seperti apa gitu. Mau yang kawaii, mau yang kakoi, mau yang colorful, mau yang simple, nah itu kita bisa belajar di sini. Nah, nggak cuma desain, tapi kita nanti akan belajar codingnya juga. Jangan khawatir, kalau misalnya belum bisa coding, nggak apa-apa. Karena kita di sini belajar dari nol. Kita ngajarin HTML, CSS, dan sedikit JavaScript. Itu benar-benar dari nol banget, dari dasar banget gitu ya. Jadi, kita akan ajarin. Kita kebetulan di sini ada staff IT juga ya, jadi kita akan ngajarin dari dasar banget, dari basic banget. Dan ini pun selama 6 bulan ya teman-teman belajarnya, jadi nggak yang apa namanya belajar singkat gitu, enggak. Nah ini salah satu contoh desain yang teman-teman sebelumnya, peserta internship sebelumnya itu bikin. Jadi macam-macam ya, dan latihannya tuh bertahap gitu, nggak langsung ujuk-ujuk langsung, oh ya kita bikin website, enggak. Kita akan ajarin dulu dari basic dengan cara kita bikin banner. Ini yang kalau di layar kalian bisa kalian lihat yang di sebelah kanan, itu kan ada banner ya, ada 2 banner. Nah, itu salah satu contohnya gimana caranya supaya oh, kalian ini dulu ya, kayak opening dulu gitu ya. Ayo latihan bikin banner dulu gitu. Gimana sih caranya menata teks, terus juga gimana caranya mengatur warna supaya bisa sesuai dengan tema atau yang apa namanya, ya sesuai tema yang disuruh gitu. Nah, kalau misalnya banner udah selesai nih latihannya, udah pada paham kira-kira cara nyusun teksnya seperti apa, terus penggunaan warnanya seperti apa. Nah, itu nanti akan naik level latihannya menuju bikin website sederhana gitu. Nah, di sini pun websitenya macam-macam ya, ada restoran, ada kalau yang ini hotel ya, kalau ini hotel, terus macam-macam juga. Itu nanti bertahap, jadi nggak apa namanya, nggak ujuk-ujuk kalian langsung disuruh bikin desain gitu, nggak kok. Dan untuk teman-teman yang belum pernah desain pun nggak apa-apa, karena kita di sini pun akan ngajarin dari dasar. Penggunaan aplikasinya itu kita pakai Adobe. Kebetulan kita untuk teman-teman nggak perlu bawa laptop lagi, karena kita di sini sudah menyediakan laptop ya teman-teman. Jadi untuk aplikasinya pun itu sudah terinstall di laptopnya. Untuk aplikasinya kita menggunakan Adobe. Biasanya untuk desain itu pakai Photoshop, terus untuk coding itu bisa pakai Dreamweaver atau Visual Studio Code. Untuk teman-teman nggak perlu khawatir kalau misal, aduh nggak punya laptop, nggak punya Adobe, itu nggak apa-apa, itu karena kita akan pinjamkan laptopnya. Nah, tadi kan udah fokus ke apa namanya belajar web, membuat website ya. Nah, selain dari kegiatan membuat website itu, kita ada beberapa kegiatan, yaitu kita ada Nihongo Jika. Mungkin untuk teman-teman kayak apa ya, taunya Kaiwa Club kali ya, Kaiwa Club gitu ya. Jadi kayak seminggu sekali kita adain semacam Kaiwa Club gitu, kegiatan Kaiwa. Uh, Memang sih kita nggak ada orang Jepangnya, tapi kita di sini berusaha untuk ayo kita latih penggunaan bahasa Jepang secara lisan juga gitu. Karena kan teman-teman yang
kuliahnya bahasa dan kebudayaan Jepang, pasti kan kepengen latihan ngomong juga ya, supaya bisa, bisa lebih percaya diri ketika ngomong dalam bahasa Jepang gitu. Nah, di sini kita juga memfasilitasi teman-teman untuk latihan bahasa Jepang secara lisan itu lewat sesi Nihongo Jikang. Nah, Nihongo Jikang ini juga temanya macam-macam ya. Jadi nggak cuma sekedar ngobrol aja, tapi kita ada temanya. Misalnya temanya tentang kenapa sih suka Jepang, atau misalnya yang minggu lalu itu temanya kalau kalian jadi karakter yang kalian suka, kalian mau jadi siapa gitu. Jadi itu kita bikin tema sendiri sih. Jadi kayak kita ngobrol-ngobrol tapi dengan tema gitu. Nah, dari situlah kalian bisa latihan nih gimana caranya mengutarakan atau menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan lewat bahasa Jepang dengan tema yang ringan tapi fun gitu ya. Kemudian selain Nihongo Jikang itu 1 minggu sekali ya. Biasanya itu tiap hari Jumat. Nah, selain dari Nihongo Jikang, itu kita juga akan meminta bantuan. Ini lebih ke arah minta bantuan ke anak internship untuk content writing. Nah, content writing itu berhubungan dengan budaya Jepang biasanya, karena itu nanti kontennya akan kita upload sebagai konten di sosial medianya Japan View. Nah, mungkin teman-teman bisa kepoin Japan View, japanview.tv, atau kalau sosial medianya @japanview_ozora, itu ada di Instagram dan Facebook. Nah, itu bukan caption, kontennya itu berhubungan dengan budaya Jepang. Jadi biasanya per hari itu kita upload terus ya teman-teman, dengan tema-tema yang berbeda. Ada yang tentang budaya, ada yang tentang flora, fauna, terus juga tentang teknologi dan sebagainya. Nah, itu biasanya kita udah kayak bagi-bagi tugas gitu ya untuk teman-teman internship, bantu bikin si kontennya itu dengan tema-tema yang berbeda-beda. Nah, itu nanti mungkin teman-teman yang punya hobi copywriting atau misalnya punya ketertarikan dalam copywriting atau bikin konten gitu ya. Nah, itu bisa nih diasah di Ozora ini. Kegiatannya nggak cuma sampai situ, kita pun berhubung teman-teman juga berkecimpung di bahasa dan kebudayaan Jepang, biasanya kita ada sesekali harus nge-translate dokumen gitu ya, atau artikel gitu. Terlebih di Japan View, itu kan kita ada 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Nah, biasanya kita juga minta bantuan peserta internship untuk bantu nerjemahin gitu. Bisa dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, jadi dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Kemudian terakhir itu kita juga suka minta brainstorming bareng dengan peserta internship kalau misalnya kita butuh ide-ide atau misalnya butuh masukan dan sebagainya gitu. Karena biasanya kan kalian ya mahasiswa kan masih muda, mungkin masih sering ngikutin apa yang tren di internet, atau misalnya lebih banyak pengetahuan tentang pop culture dibandingkan staff-staff yang ada di kantor gitu ya. Jadi kita juga suka kita duduk bareng, kita diskusi bareng, kita ngumpulin ide bareng gitu. Jadi selama 6 bulan ya kira-kira untuk kegiatannya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kita memang fokus di bidang yang ini, belajar membuat website. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ini belajar ya teman-teman ya. Jadi kita memberikan dari Ozora itu akan memberikan ilmu kepada teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan skill baru gitu, atau mengasah skill yang sudah ada. Misalnya udah pernah ngoding atau sudah pernah desain atau suka ngedesain gitu ya. Nah, di sini
teman-teman bisa mengasah skill tersebut gitu selama 6 bulan. Dari sini pun teman-teman bisa belajar gimana sih caranya apa ya, membaca instruksi dalam bahasa Jepang. Kan mungkin teman-teman kalau belajar di kampus kan, oh ya udah sekedar di buku cetaknya, atau misalnya oh ada soal kalian isi gitu. Nah dari sini kalau di Ozora karena kebetulan semua latihannya dalam bahasa Jepang, instruksinya pun dalam bahasa Jepang gitu. Jadi teman-teman harus dilatih untuk supaya paham nih, oh ternyata yang bagian ini disuruh ini, atau yang di bagian ini disuruh seperti ini gitu. Nah, tadi kan aku sebenarnya udah sempet spoiler ya, kenapa sih butuh belajar web design gitu. Karena ya memang untuk saat ini sudah memasuki dunia digital, jadi memang banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan web production gitu ya. Terus juga karena bahasa aja tuh nggak cukup, teman-teman bisa mendapatkan skill baru, termasuk juga nanti akan membuka peluang kerja di bidang lain atau yang berbeda dari jurusan kuliah. Kalau misalnya jurusan bahasa Jepang atau sastra Jepang kan mungkin bagi orang-orang awam tuh mikirnya, oh jadi penerjemah doang ya, jadi interpreter doang ya gitu. Sebenarnya ya benar sih, memang tujuan utamanya mungkin sebagai penerjemah atau sebagai interpreter. Tapi kalau misalnya peluangnya hanya itu aja kan sayang banget ya. Jadi dengan kalian mempunyai skill baru, itu kalian bisa membuka peluang bagi diri sendiri, peluang kerja di bidang yang berbeda gitu. Untuk beberapa alumni peserta internship pun ada yang akhirnya pindah haluan gitu ya, jadi ya lebih ke apa namanya, content creation, ada yang lebih ke desain, ada yang ternyata dia tuh suka ngoding gitu ya. Jadi ketika lulus dari kuliah, karena udah pernah internship di online publishing dan belajar coding basic, itu dia bisa masuk ke tim IT di perusahaan gitu untuk bagian ngodingnya gitu. Siapa tahu kan bisa dapat klien juga dari Jepang ya, bisa kalian freelance gitu. Oh, freelance desain, freelance sebagai IT programmer dan sebagainya. Dapat ini juga klien dari Jepang, kalian udah bisa bahasa Jepang, mungkin teman-teman juga bisa bahasa Inggris, terus juga bisa desain, bisa coding. Nah, 4 skill. Ya, gitu. Nah, untuk di program internship ini, teman-teman karena ini kan Ozar Publishing termasuk ke perusahaan Jepang ya, jadi kalian bisa ya sedikit banyak mengetahui budaya kerja Jepang itu seperti apa. Misalnya, oh harus aisatsu, terus harus rapi, terus oh horenso gitu ya, hokoku, renraku, dan sodang gitu. Nah itu di situ diterapkan di sini juga. Terus juga bisa belajar bahasa Jepang secara lisan maupun tulisan. Tadi kan udah aku jelasin ya. Terus juga punya ilmu dasar mengenai web design dan apa sih selera orang Jepang tuh kalau desain tuh seperti apa. Terus juga punya pengalaman kerja di perusahaan Jepang dan juga mengetahui kabar tentang Jepang gitu. Karena kan melalui konten writing yang tadi, itu kan teman-teman akan riset nih, oh kira-kira di Jepang lagi ngetren apa ya? Atau misalnya lagi ada sesuatu nggak nih di Jepang gitu ya. Nah secara tidak langsung kalian pun juga up to date nih tentang di Jepang tuh lagi ada apa sih, kayak gitu. Nah ini lulusan sastra Jepang, kebetulan ada 2 nih yang dari Unsada. Mungkin nanti nextnya kalian kebetulan untuk yang lulusan sastra Jepang itu ada 3 orang yang dulunya pernah internship di Ozora. Aku pun itu dulu aku internship juga guys. Tapi dulu 40 hari sih, karena emang dari kampusnya menyuruhnya 40 hari. Tapi untuk setelahnya itu udah uh, lebih dari sebulan, kayak Dimas mungkin pernah dengar namanya.
ada Dimas itu dulu internship 2 bulan, terus ada Rara itu dia fresh graduate juga sih. Dulunya sempat internship di Ozora selama 6 bulan, terus setelah lulus dia mendapat kesempatan untuk sebagai jadi karyawan tetap di Ozora Publishing. Terus ada juga nih yang dari Unsada, ada Abdillah juga. Dia nggak ikut internship, tapi kebetulan waktu itu kita lihat CV-nya gitu ya. Oh bisa desain, bisa ngoding gitu. Oh yaudah, kita hire yang dari Unsada. Dapat rekomendasi juga. Mungkin nanti nextnya kalian gabung dulu guys, internship dulu biar ngerasain nih, dapat spoiler kira-kira kalau kerja di Ozora Publishing itu kayak gimana. Makanya ayo ikut internship. Kalau bab 1 masih ada revisi, tapi tanggapan saya sebenarnya pemindahan aja dari. Nah ini untuk syarat sebagai peserta internship. Yang pastinya karena kita di sini bidang IT ya, jadi untuk teman-teman yang biasa mengoperasikan komputer atau laptop itu sebagai syarat utama. Terus juga punya ketertarikan di bidang coding atau web design. Karena memang kalau misalnya tidak nggak punya ketertarikan tuh nanti susah sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kalian kepo, kepo nih ngoding tuh kayak gimana sih, atau web design tuh seperti apa, nah itu silahkan kalian mendaftarkan diri untuk jadi calon peserta internship. Kemudian untuk level bahasa Jepangnya ini basic aja sih, ya paling level N4, karena kan ini emang butuh bisa komunikasi dalam bahasa Jepang, karena kan seperti yang tadi sudah aku jelaskan ya, bahwa di sini latihannya itu semua dalam bahasa Jepang, terus juga kan ada Nihongo Jikangnya, dan itu pakai bahasa Jepang secara lisan. Jadi untuk teman-teman yang level bahasa Jepangnya sudah setara N4 atau lebih, itu boleh banget untuk mendaftar. Kemudian yang pastinya karena kita di sini berusaha Jepang ya, jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan budaya Jepang atau bahkan yang kepingin kerja di Jepang, itu boleh banget untuk mendaftar. Kemudian karena di sini juga kantor ya, perusahaan, jadi teman-teman diharapkan untuk mematuhi peraturan yang ada di kantor. Kemudian untuk yang poin terakhir itu sebenarnya nggak wajib ya, itu aku udah tulis nggak wajib. jangan minder dulu atau jangan ya udah nyerah duluan gitu, enggak jangan ya. Kalau misalnya ini kalian punya pengalaman, boleh banget untuk mendaftar. Tapi kalau belum punya pengalaman sama sekali, nggak apa-apa, daftar aja. Aku dulu pas daftar internship di Ozora pun aku tuh dulu daftarnya pas semester 6 deh kalau nggak salah, Sanensei. Pas Sanensei itu aku bener-bener nggak punya basic ngoding sama sekali gitu. Aku cuman bisa bikin ilustrasi aja, aku cuman bisa ngedesain tanpa punya pengalaman ngoding. Itu pun aku diterima gitu untuk menjalankan internship gitu. Nggak apa-apa, kalian mendaftar aja, it's okay. Kalau saya mah kalau udah selesai gitu ya udah sidang-sidang aja. Nah, kan tadi aku udah jelaskan untuk mematuhi peraturan Ozora. Nah, untuk peraturannya sendiri itu seperti ini, basic sih. Untuk waktu kerjanya itu dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 6 sore, tapi untuk teman-teman internship itu boleh pulang 1 jam lebih awal, yaitu jam 5 sore. Dan teman-teman juga akan mendapatkan waktu istirahat selama 1 jam gitu. Kemudian untuk pakaiannya kita nggak punya seragam sih, kita bebas, tapi yang sopan dan rapi ya. Kayak kalau misal kalian ke kampus aja lah, kan baju kampus itu pasti yang rapi, yang sopan, pakai sepatu gitu ya. Nah itu sama untuk peraturan berpakaian di kantor. Kemudian untuk hari liburnya itu pun juga standar ya, hari liburnya di weekend yaitu Sabtu,
minggu atau tanggal merah gitu ya. Kemudian perlu ditekankan bahwa kita di sini tidak memberikan gaji, tapi kita akan mengembalikan atau mereimburse uang transportasi teman-teman gitu. Pulang pergi ya. Jadi pulang pergi kalau misalnya kalian pakai transportasi umum, nah itu kita akan reimburse. Untuk yang pakai kendaraan pribadi kayak motor atau mobil, itu kita akan ganti uang bensin dan uang parkir. Karena kan kalian pasti butuh parkir juga ya. Kemudian karena kita di sini memang banyak data-data yang yang data-data penting ya, jadi teman-teman wajib untuk menjaga privasi data yang ada di kantor maupun yang kalian pakai untuk latihan. Kemudian karena di sini kita pakai fasilitas bersama-sama, dihimbau untuk teman-teman untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan sekitarnya. Jadi nanti teman-teman selama 6 bulan akan menempati satu meja. Nah, itu akan menjadi tanggung jawab teman-teman untuk menjaga kebersihan dan juga kerapihan gitu. Termasuk untuk menjaga laptopnya. Jadi kalau laptopnya jangan sampai jatuh atau misalnya sampai rusak dan sebagainya. Nah, ini boleh kalian screenshot atau nanti akan dikirimkan posternya juga sih ke pusat karir. Untuk cara daftarnya gampang, teman-teman silahkan kirimkan CV dan esai aja. Untuk CV boleh dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jepang. Mungkin teman-teman punya ini ya, udah pernah tahu, CV versi bahasa Jepang tuh beda gitu ya, pengen latihan bikin gitu. Itu boleh kalian silahkan kirimkan CV-nya, atau misalnya kalian punyanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nah itu kirim aja nggak apa-apa. Kemudian dokumen wajib selanjutnya adalah esai. Esai ringan, nggak usah khawatir, singkat-singkat aja. Tapi esainya dalam bahasa Jepang ya. Mungkin teman-teman udah pernah belajar sakubung, cara bikin sakubung gitu ya. Nah itu sakubungnya silahkan dibikin dalam bahasa Jepang, tentang kenapa sih teman-teman tuh suka dengan Jepang gitu. Bebas, nggak harus yang topiknya yang wah banget gitu. Misalnya kalian suka Jepang karena dulu suka nonton Doraemon. Dulu kan siapa yang suka nonton Doraemon di TV dulu ya. Nah itu mungkin gara-gara suka nonton Doraemon di TV jadi suka dengan Jepang. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalian suka Jepang karena dulu nonton kakak main game gitu ya. Nah itu it's okay. Silahkan buat dalam bentuk esai ringan aja. Gak apa-apa. Kemudian kalau ini nggak wajib ya, ini opsional. Kalau misalnya teman-teman punya portofolio hasil karya gitu ya, misalnya suka ngegambar, atau misalnya suka bikin ilustrasi, suka bikin suka fotografi misalnya. Nah itu silahkan kalian sertakan aja portofolionya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak punya portofolio, belum punya karya, nggak apa-apa, nggak usah kelabakan gitu. Waduh, belum punya portofolio gitu, nggak apa-apa. Ini kan opsional aja. Itu tidak wajib. Yang wajib itu CV dan esai. Nanti CV dan esainya itu boleh kalian kirimkan ke email aku yang ada di bawah itu, yang di bawah kiri, ke p_dinisa@ozora-stripnet.co.jp. Atau kalau misalnya masih mau nanya-nanya, itu kalian bisa WhatsApp aku aja di nomor yang di sebelahnya itu. Itu boleh kok, nggak apa-apa, nanya-nanya aja. Kira-kira internship-nya tuh seperti apa, atau misalnya masih ada hal yang kalian ragukan gitu ya tentang program internship ini, itu silahkan hubungin aku melalui WhatsApp, itu nanti pasti aku balas. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri itu,
itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu yang pastinya pengumpulan berkasnya dulu ya. Jadi untuk pengumpulan berkas pendaftaran yang tadi, yang CV dan SI-nya, itu sampai tanggal 28 Juli gitu ya. Sampai Senin 2 minggu lagi. Itu silahkan kalian siapkan berkasnya, kemudian kirim ke email aku. Nah, setelah tahap pertama selesai, kita akan adakan wawancara singkat bersama staff di kantor ya. Ini sebenarnya wawancaranya bisa offline, bisa onsite, atau bisa online. Tergantung dari teman-teman available-nya kayak gimana gitu. Siapa tahu kan di tanggal tersebut teman-teman lagi di luar kota, atau misalnya lagi nggak bisa datang ke kantor, nah itu bisa kita adakan secara online. Tapi untuk teman-teman yang bisa datang ke kantor, itu kita sangat terbuka. Silahkan datang ke kantor untuk wawancara langsung, dan wawancara itu akan berlangsung di antara tanggal 4 sampai 8 Agustus. Nah, itu silahkan nanti teman-teman bisa pilih tanggal. Untuk pilih tanggalnya nanti menunggu email dari aku ya. Nanti aku akan kirim email, silahkan pilih tanggalnya. Bisa pilih tanggal dan pilih jam. Jadi benar-benar fleksibel, menyesuaikan dengan teman-teman aja gitu. Nah, untuk sebenarnya ini kita memang ada keterbatasan ruangan ya, ada keterbatasan ruangan dan keterbatasan device-nya juga. Jadi untuk Unsada kita membuka kuota 1 sampai 2 mahasiswa gitu. Maksimal 2 mahasiswa, dan nanti mulai internship-nya itu di bulan Agustus. Di tanggal 25 Agustus 2025 dan akan berlangsung selama 6 bulan. Jadi perkiraannya itu sampai bulan Februari 2026. Untuk target mahasiswanya sendiri, kita membuka untuk dari Sanensei sampai Yonensei. Tapi untuk teman-teman yang Ichinen atau Ninen, itu kalau misalnya pengen daftar, boleh-boleh aja. Dan ini semua pengumumannya itu nanti melalui email. Jadi setelah kalian kumpulin berkas, itu aku akan kirim email undangan wawancara. Kemudian setelah wawancara, itu aku akan kirimkan informasi mengenai lolos atau tidaknya. Karena kan ini memang terbatas ya teman-teman ya. Sebenarnya pengen banget sih buka kuotanya lebih gede lagi, tapi karena ada keterbatasan ruangan juga, kalau misalnya terlalu ramai kan nanti nggak kondusif juga ya untuk program internshipnya gitu. Jadi kita memang ya maksimal 2 lah supaya kita bisa lebih fokus, lebih ngajarinnya pun juga lebih efektif. Gitu. Jadi kita maksimal untuk masing-masing universitas kita buka maksimal 2 orang gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih kepengen daftar, ya tahun depan ikut lagi. Bisa-bisa. Sebenarnya untuk Sasmekai pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Boleh raise hand atau misalnya via chat gitu ya. Kalau misalnya malu, aduh nggak mau on cam, boleh bertanya. Atau masih mau kepo? Halo, selamat pagi Mbak Denis. Selamat pagi, Sensei. Suara saya bisa kedengaran ya? Ya, kedengaran, Sensei. Ya, terima kasih Mbak Denis atas penjelasannya yang sangat komprehensif, dan saya pikir dengan mendengarkan penjelasannya Mbak Denis tadi, mahasiswa sudah bisa dapat gambaran mengenai program magangnya ya.
Yang saya Ya, mau tanyain ini dari pengalaman penerimaan magang ini ada nggak sih mahasiswa yang benar-benar eh, nggak bisa mengenai IT gitu? Kira-kira ada nggak? banyak Sensei. Banyak ya. Banyak, banyak, banyak. Karena Mungkin memang uh, jadi kita mungkin kita membuka mahasiswa. peluang untuk yang belum pernah sama sekali Sensei, nggak apa-apa. Ya, makasih banyak. Jadi mungkin ada mahasiswa yang berminat tapi khawatir ya nggak bisa memenuhi Hmm. ekspektasi dari pihak Ozora Publishing ya. Sebenarnya kita juga memang tidak berekspektasi, oh anaknya itu sudah jago gitu, atau misal oh sebelum ikut tuh harus udah bisa duluan, enggak gitu Sensei. Jadi memang kita kan karena fokusnya belajar, kita dari Ozora itu memberikan ilmu gitu ya, memberikan ilmu. Jadi kita memang tidak berekspektasi mahasiswanya itu sudah bisa duluan gitu. Tapi kita ekspektasinya adalah eh, mahasiswanya itu bisa menangkap apa yang kita ajarkan. Kayak gitu aja sih. Ya, baik. Dan memang punya minat di bidang tersebut gitu. Karena kalau misalnya tidak apa ya, kalau tidak punya ketertarikan itu kan agak jadi susah untuk belajar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ketertarikan atau ya sekedar kepo aja gitu ya, pengen penasaran gitu, coding atau desain itu seperti apa, nggak apa-apa untuk daftar, siapa tahu nanti diterima. Dan di sini pun kita akan belajar dari dasar banget, dari basic banget. Kebetulan saya yang ngajar desain Sensei. Jadi saya juga ngajarin gimana sih cara pakai Adobe Photoshop tuh seperti apa. Terus tipsnya itu seperti apa. Gimana sih caranya memilih font, memilih warna. Nah itu benar-benar saya ajarin dari dasar. Terus nanti kalau misalnya masih bingung, pengen nanya-nanya lagi juga, itu pun akan saya jelaskan kembali gitu. Oke, sip. Terima kasih Mbak Denis. Terus untuk waktu kerjanya, setiap minggu itu pasti ini ya ditentuin dulu gitu ya. Misalnya masuknya kapan gitu, hari apa aja Oh, gitu. kalau biasanya sih kita memang selalu dari Senin sampai Jumat setiap jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi untuk mahasiswa yang mungkin masih ada mata kuliah atau masih ada kegiatan lain selain internship ini, kita fleksibel juga Sensei. Yang penting kasih tahu bahwa setiap minggu misalnya ada perkuliahan atau misalnya setiap minggu saya ada pertemuan ini gitu. Nah, itu nggak masalah. Kita perbolehkan untuk mahasiswanya itu izin gitu. Oke. Asalkan memang dikasih tahu dulu. Oh iya, berarti harus ada komunikasi dulu sebelumnya gitu ya. Ya, betul. Oke. Di hari pertama pun kita biasanya eh, nggak langsung masuk ke latihan. Jadi kita akan ada briefing terlebih dahulu. Di situ kita akan jelaskan lagi mengenai peraturan. Kemudian kita juga kasih semacam spreadsheet gitu ya Sensei ya. Jadi di situ kita akan memberikan satu sheet jadwal. Jadi untuk teman-teman yang punya jadwal tersendiri itu silahkan isi sheet di situ supaya nanti staff Ozoranya bisa ngecek misalnya kira-kira mahasiswa A ini setiap minggu di hari tersebut itu izin gitu. Kayak untuk saat ini kan ada 2 mahasiswa Unsada nih ya Sensei ya, ada Hafiz dan Mutia. Nah, ini kebetulan Mutia setiap hari Kamis itu ada perkuliahan, terus Hafiz juga setiap hari Selasa ada perkuliahan gitu. Jadi mereka memang di hari tersebut itu izin. Nggak apa-apa, Sensei. Oke. Sip. Terima kasih Mbak Denis. Sama-sama. Mungkin ada mahasiswa lain yang mau bertanya mungkin yang masih belum jelas. Ini nanti untuk persyaratan dan sebagainya itu akan aku share lagi melalui pusat karir dalam bentuk poster. Nanti kalau misalnya teman-teman tadi belum sempat nge-screenshot gitu ya, nge-screenshot atau nyatet ini, nah itu boleh lihat posternya saja. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali?
Jangan takut ya, kalau misalnya belum punya pengalaman sama sekali, itu kita terbuka. Nah, pas di wawancara kita pun juga nggak ekspektasi untuk apa ya, jawaban yang wow banget enggak sih. Kita pun juga pertanyaannya yang standar-standar aja. Yang penting kita justru ngelihatnya itu gimana caranya kalian menjawab pertanyaannya aja sih. Ah, meyakinkan apa dan. Oke. Nah, untuk persyaratan JLPT sebenarnya tidak ada, nggak harus kalian sudah pernah ikut JLPT. Terima kasih Reshad Yusuf untuk pertanyaannya. Eh, yang penting kalian mengukur diri sendiri aja kali ya. Kemampuan bahasa Jepangnya udah sampai segimana. Tapi biasanya ya kalau misalnya sudah sekitar ya semester 5, semester 6 itu kan mungkin ya udah N4, M3 lah ya. Nah, itu sekitaran segitu. Tapi kalau misalnya belum pernah ikut ujiannya sama sekali, entah JLPT atau NATES dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Nggak harus menyertakan sertifikat kok. Kalian mengukur diri sendiri aja, kira-kira udah sekitar N4, N3 lah ya, gitu. Kalau di Unsada harusnya ada inilah ya, perkuliahan JLPT lah ya. N4, N3 gitu. Nah, bisa lah ya mengukur diri sendiri. Bisa lah N4, N3 mah. Unsada mah. Bahasa Jepangnya kan top. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Untuk esainya itu singkat aja ya teman-teman, bisa kalian bikin di Microsoft Word atau di Google Docs pakai bahasa Jepang. Ceritain aja gitu kenapa sih kalian suka Jepang, apakah karena budayanya atau karena pop culture-nya atau karena game apa segala macam, atau oh dulu pernah ketemu sama orang Jepang jadinya suka sama Jepang gitu. Oh, I don't know, ceritakan saja gitu. Ya minimal setengah halaman lah ya. Setengah halaman Word itu udah cukup sih sebenarnya. Untuk sesi wawancara, untuk sesi terima kasih Meisha Rike untuk pertanyaannya. Untuk wawancaranya dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi nggak usah khawatir lah ya. Ini wawancara pakai bahasa Indonesia kok. Tanyakan sebelum kita akhiri sesinya. Kalau dulu tuh aku
kan peserta internship juga. Dulu tuh tahun 2016 deh, kalau nggak salah. Aku semester 6. Ya. Jadi aku benar-benar belajar desain. Aku dulu juga belum pernah pakai Photoshop, teman-teman. Jadi memang di intern pasti di internship itu aku baru pertama kali menyentuh yang namanya Adobe Photoshop. Udah pakai Photoshop, itu komputernya pakai bahasa Jepang pula. Jadi kayak waduh, awalnya susah sih, cuman ya lama-lama terbiasa kok. Lama-lama terbiasa, terus juga kita juga nggak masalah kalau teman-teman nanti nyari tutorial sendiri, nyari-nyari cara-cara, kan kalau di internet atau di YouTube kan udah banyak tuh tutorialnya. Nah itu kalau misalnya teman-teman mau nyari sendiri, itu nggak apa-apa gitu. Kita perbolehkan kok untuk mencari tutorial. Atau misalnya udah nyari tutorial tapi masih bingung gimana cara mengaplikasikannya, nah itu nanti nanya-nanya ke staffnya pun juga nggak masalah. Itu untuk teman-teman peserta, silahkan isi kuesioner ada di chat. Halo Melodiva, untuk standar ilustrasi portofolio nggak ada standar kok. Yang udah kamu bikin aja, yang selama ini, siapa tahu kan kamu ikut himpunan terus bagian desain gitu ya. Itu kamu sertakan sebagai portofolio itu boleh. Atau misalnya apa namanya, suka gambar-gambar anime, gambar-gambar manga kayak gitu, itu sertakan aja juga nggak apa-apa. Itu cuma buat nilai tambah aja kok, nggak sebagai penentu apakah kamu akan diterima atau tidak juga sih sebenarnya. Itu kita pengen lihat aja kayak, oh ternyata memang sudah punya pengalaman. Nggak harus poster, nggak harus pamflet kok. Kalau misalnya suka gambar anime atau gambar manga, atau misalnya suka apa namanya, ilustrasi kayak chibi gitu-gitu, boleh, nggak apa-apa. Atau misalnya teman-teman punya suka nulis gitu ya, misalnya pernah apa namanya, di himpunan tugasnya ngurusin sosial media gitu, terus kalian bikin caption, terus bikin ya copywriting gitu lah ya. Nah itu boleh kalian tunjukin aja, oh ini saya yang bikin captionnya, atau misalnya bikin artikel untuk mading gitu ya misalnya. Nah itu disertakan aja nggak apa-apa, jadi nggak harus portofolio dalam bentuk desain kok. Jadi misalnya kalian suka nulis, atau misalnya punya blog gitu ya, punya blog yang ya isinya macam-macam gitu. Nah itu kalau misalnya pengen disertakan sebagai portofolio, itu boleh banget gitu, karena itu kan salah satu, ya itu karya juga gitu ya, salah satu karya kalian juga yang apa namanya, yang bisa kalian tunjukin. Nah itu nggak apa-apa, boleh. Kalau misalnya suka fotografi gitu ya, sertain aja, it's okay, karena itu karya. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri untuk sesinya? Ini kalau misalnya nanti ternyata lupa nanya gitu ya, aduh ketinggalan nih gitu, ketinggalan mau nanya, atau lupa, oh iya ya harusnya nanya ini gitu. Nah itu nggak apa-apa, kamu teman-teman bisa hubungin aku lewat WhatsApp di nomor yang di bawah itu.
Itu nanti pasti akan aku jawab. Kalau aku nggak jawab berarti aku tidur. Kalau lagi bangun aku balas kok. Itu yang belum isi kuesioner, ayo silakan isi kuesioner dulu. Bagaimana Bu? Kira-kira apakah bisa kita sudahi atau masih ada yang belum isi kuesioner Bu ya? Iya, masih ada yang belum mengisi kuesionernya. Jadi isi dulu sebentar ya. Nggak apa-apa kalau memang sudah selesai memberikan paparan, boleh Bu ditutup. Oh ya baik. Ya, kalau begitu untuk sesi Satsumeka pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua untuk dari pusat karir juga, terus ada Hari Sensei juga yang mengikuti sampai akhir. Untuk teman-teman nanti yang sudah mengikuti sesi Satsumeka ini boleh banget ajak teman-temannya untuk mendaftar. Nanti untuk setelah ini saya akan kirimkan poster pendaftaran ke pusat karir ya Bu ya. Nah nanti boleh disebarkan. Kemudian untuk teman-teman silahkan ajak teman-teman yang lainnya satu angkatan atau adik kelas atau kakak kelas untuk mendaftar, siapa tahu nanti diterima dan bisa mengikuti program internship di Ozora Publishing ini. Oke baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Ya boleh keluar ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Hari Sensei. Terima kasih Mbak Denis dan bagian kerjasama, makasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ditunggu ya CV-nya. Iya. Baik Bu, ya Sensei, mari Sensei. Shirashimasu. Terima kasih. Terima kasih. Hai.